warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mutalibun bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamidkatin fiha misbahun al-misbahu fi sujajatu ka'annaha kawkabud durri yukatu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tasun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasanya apabila seorang khatib naik mimbar selalu mengajak untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Hal ini sudah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sekitar abad ke-6 beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Quraisy. Tentunya tidak seenak atau segampang sekarang. Beliau mengalami tantangan, cobaan, rintangan dan hambatan. Tapi beliau tetap sabar, tetap melakukan dengan gigih tanpa putus asa. Karena apa? Karena beliau telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang telah difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Ada 4 modal dasar yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau sukses mengentas kaum jahiliyah dari kegelapan menuju yang kita cita-citakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kaum Muhammad dalam menjalani tugas-tugas Tuhan. Sabar di sini yang diartikan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti yang telah disabdakan, as-sabru fil Islam quwwatun fil muqawamah wal istimraru fil jihad la quwwata wa la ruku'. Sabar dalam Islam yaitu terus-menerus berjuang, terus-menerus berusaha tanpa kenal putus asa, la quwwata wa la ruku', tidak duduk dan tidak diam. Beliau memberikan contoh ketika beliau menerima wahyu agar dakwah dilakukan secara terang-terangan. Sebagai manusia biasa tentu beliau takut, gemetar
keringat dingin bercucuran. Namun istri tercinta Siti Khadijah memberikan dorongan, motivasi kepada beliau agar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi beliau mencari sebuah batu, lalu naik ke batu yang agak tinggi, berteriak-teriak mengumpulkan kaum Quraisy. Setelah berkumpul, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, beliau bersabda, "Ya ayyuhal Quraisy fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Hai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Menyampaikan kalimat tauhid ini, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tidak seperti para mubalik, para kiai zaman sekarang. Kita zaman sekarang datang dihormati, selesai mungkin dikasih minum atau makan, tapi beliau dapat cacian makian. Dalam sejarah beliau dikejar-kejar mau dibunuh sehingga beliau sembunyi di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh kesabaran, sabar yang tiada batas, sabar yang terus menerus, bekerja siang hari siang malam, gigih, bukan sabar menerima apa yang ada di hadapannya, tapi sabar ini adalah berusaha terus, quwwatun fil muqawamah, tidak duduk dan tidak diam. Ini sabar. Jatuh satu kali, bangkit lagi, gagal, memulai lagi, terus. Akhirnya Islam dapat dirasakan oleh kita. Kita datang ke masjid ini adalah karena perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kata Allah, wala tuti' minhum aziman aw kafura. Janganlah dekati orang-orang yang banyak dosa, apalagi orang kafir di antara kamu. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mampu, imannya masih tipis, masih yazid wa yanqus, labil, kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa, saudara-saudara kaum muslimin yang Jumat yang berbahagia? Pengaruh lingkungan, pengaruh teman sangat memungkinkan kita ikut dalam lingkungan yang tidak baik itu. Terutama putra-putri kita harus dijaga. Anak-anak kita yang masih labil, yang masih umur belasan, jangan sampai masuk ke lingkungan narkoba. Jangan sampai masuk kepada lingkungan orang yang tidak diridai oleh Allah sebagai pencuri dan lain-lain. Lingkungan ini sangat menentukan masa depan putra-putri kita. Oleh karenanya oleh Allah diperingatkan, wala tuti' minhum ahtiman aw kafura. Tidak diperbolehkan bergaul dengan mereka. Karena apa? Lama-lama akan ikut ke dalamnya. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, dengan para ulama, lama-lama sedikit banyak akan mengikuti beliau-beliau, baik dalam keilmuannya maupun dalam pengamalannya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar putra-putri kita jangan sampai bergaul kepada pergaulan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah, yaitu memperbanyak ingat kepada Allah. Wa dzkur ismahu bukratan wa asila. Ingatlah kepada Allah yang banyak terus-menerus, baik siang maupun malam. Karena dengan ingat kepada Allah, keluarga kita, putra-putri kita, bahkan kita sendiri, bahkan lingkungan kita akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kesuksesan yang diraih oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, modalnya yaitu wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Ketika seperempat atau sepertiga malam di akhir sampai subuh,
kita bangun melaksanakan tahajud, sholat malam, karena disitulah permintaan kita insya Allah akan dikabulkan. Banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapat melaksanakan keempat modal dasar ini, insya Allah kita akan sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim.